Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian, yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 30 April tahun 2025. Dan kita akan meneruskan pembelajaran Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Kita awali dengan doa. Mari Tuhan berbicara kepada kami, berikan kami pencerahan, mampukan kami mengerti, dan bantu kami untuk boleh menjadi pelaku yang aktif, sehingga memerdekakan kami saat kami mengaplikasikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat yang ke-16. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, let us also go that we may die with him. Nah, Yesus dari sini kita lihat kembali ke Yudea, ke Betania, di mana Lazarus dimakamkan. Wilayah ini dikuasai oleh mereka kaum Farisi yang disebut the Jews atau kaum Yahudi yang sangat bermusuhan dengan Yesus, yang ingin mencari kesempatan untuk membunuhnya. Itu telah kita baca di dalam Yohanes 11 ayat ke-8. Nah, alasannya adalah untuk membangunkan sahabatnya Lazarus yang telah meninggal selama beberapa hari. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 7 dan ayat 17. Nah, Yesus menunjukkan bahwa penundaan ini bukanlah suatu kebetulan. Ya, salah satu tujuan adalah untuk kepentingan para murid untuk meningkatkan iman mereka. Mujizat yang akan terjadi adalah yang ketujuh dan yang paling spektakuler dari yang dicatat dalam Injil Yohanes ini. Fungsi dari mujizat-mujizat tersebut yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai signs atau tanda adalah untuk bertindak sebagai tanda yang menunjukkan kepada suatu kebenaran penting. Kebenaran penting itu seperti apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi dan sedang menjalankan misi dari Allah Bapa. Dia sedang menjalankan misinya yang diterimanya dari Allah Bapa. Ya, para murid telah menunjukkan bahwa meskipun mereka kurang hikmat, mereka tetap tulus percaya kepada Yesus dan bersedia mengikutinya dan lebih dari setia yang lain. Namun, kesetiaan tidak membutuhkan optimisme. Kita lihat yang lain pergi, itu tertulis dalam Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Yesus bahkan bertanya, kalian mau juga pergi? Silakan. Karena mereka beranggapan perkataan Yesus terlalu keras. Ya. Nah, Thomas, murid yang sama, yang sering dikritik karena meragukan kebangkitan Yesus, pada akhirnya dalam Yohanes 10 ayat 24-29, tampaknya yakin bahwa ini adalah misi bunuh diri. Meskipun demikian, ia bersedia untuk pergi. Tampaknya pasrah pada nasibnya. Atau paling tidak ia merasa perlu untuk mengungkapkan sedikit humor tiang gantungan tentang apa yang tengah terjadi. Ya, bagi dia itu misi bunuh diri, suicide mission, karena dia tahu di Yerusalem itu menunggu para musuhnya yang menginginkan nyawa Yesus sedemikian rupa. Ya, ayat di Yohanes 11 ayat 16 berbunyi, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Yuk kita pergi bareng dia, yuk mati barengan yuk. Kira-kira begitu terjemahan bahasa sehari-hari. Nah, untuk kita dapat memahami ayat ini, penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu konteksnya
dalam Yohanes pasal yang 11. Selalu kita kembali untuk melihat konteks pembicaraan itu seperti apa, arahnya kemana, apa yang sedang didiskusikan, apa yang sedang dibicarakan, apa yang dikatakan, siapa yang mengatakannya. Ya, konteksnya seperti ini. Kematian Lazarus. Makanya Yesus perlu datang ke Betania di mana Lazarus disemayamkan. Konteks itu tentang kematian Lazarus. Juga tentang ketakutan para murid, tentang tekad Yesus. Nah, kita awali terlebih dahulu konteks tentang kematian Lazarus. Yesus menerima kabar bahwa sahabatnya Lazarus sakit. Ia kemudian menunda pergi ke Betania selama 2 hari. On purpose, within God's timetable, sesuai dengan waktunya Allah. Saat tiba di Betania, maksudnya Lazarus telah meninggal 4 hari. Jadi suatu kepastian, dia bukan tidur, tapi benar-benar mati. Ya. Jadi konteks yang lain selain kematian Lazarus adalah ketakutan para murid dalam konteks pergi ke Betania ini. Ya, Yesus perlu pergi ke Betania karena Lazarus mati. Yang kedua, muridnya mencoba menghalanginya karena ada orang Yahudi di sana, the Jews, yang bermusuhan dengan Yesus ingin membunuh Yesus. Karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Karena pernyataan-pernyataan yang dilakukannya, dikatakannya. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, kata-kata seperti demikian ucapnya akan menggugah hati mereka, membuat mereka marah. Nah ini menimbulkan ketakutan pada para murid. Para murid dengan demikian memiliki keraguan untuk kembali ke Yudea karena para pemimpin Yahudi di sana sebelumnya telah mencoba melempari Yesus dengan batu. Yohanes 11 ayat 7 sampai 8. Bahkan di pasal yang ke-10 kita pernah belajar bagaimana mereka menjebak Yesus di Serambi Salomo dengan mempersiapkan batu di kantong mereka. Batu yang telah mereka pungut dari luar karena di dalam bait Allah tidak ada batu. Ya, mereka takut akan keselamatan mereka sendiri dan keselamatan Yesus. Jadi ngapain pergi ke tempat yang tidak bersahabat dengan mereka? Dan namun di sini dalam konteks yang sama tekad Yesus karena Yesus tahu dia akan membangkitkan Lazarus, sebuah sign, sebuah tanda yang akan menunjukkan kepada kita sekalian pada hari ini bagaimana dia memanggil semua orang yang telah mati. Nah, bagi orang yang masih hidup saat dia datang kali keduanya, rapture, pengangkatan. Bagi mereka yang mati, mendengar suaranya akan bangkit seperti Lazarus dibangkitkan. Di sini kita mendapatkan glimpse bagaimana itu terjadi dan bagaimana dia membangkitkan dirinya juga. Aku dapat memberi dan aku dapat mengambilnya kembali. Dia berbicara tentang dia menyerahkan nyawanya. Secara sukarela, bukan diambil orang. Ini menunjukkan keilahiannya, his divinity. Nah, tekad Yesus meskipun sangat berbahaya, Yesus bersikeras pergi ke Betania dengan menyatakan bahwa kematian Lazarus akan menjadi kesempatan bagi kemuliaan Allah untuk dinyatakan dan bagi para muridnya untuk percaya, untuk meningkatkan level iman mereka. Ini penting. Ya, Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Nah, penafsiran Yohanes 11 ayat 16 ini kita lihat ada Thomas di sana, karakter Thomas. Ya, di sini dia belum menyangkal Yesus. Dia baru sangkal Yesus pada waktu Yesus telah bangkit dan menunjukkan diri. Di sana dia menyangkal Yesus. Di sini belum. Diajak mati malah. Karakter Thomas seperti ini. Thomas yang juga disebut atau dikenal sebagai Didimus yang berarti saudara kembar, the twin, sering digambarkan sebagai murid yang setia tetapi agak pesimis dan bimbang. Ayat ini mengungkapkan komitmen yang mendalam kepada Yesus bahkan ketika menghadapi bahaya yang dirasakan. Dia nggak mau membiarkan Yesus sendiri. Ayo pergi bareng aja, temanin Yesus. Kalau mati ya mati bareng. Kesetiaannya. Di sini kita perlu menghargai apa yang Thomas katakan dan ingin lakukan. Ya, dia siap di dalam hal ini. Nah, ungkapan kesetiaan dan keputusasaan pernyataan Thomas, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia dan dapat ditafsirkan dalam beberapa cara. Jadi perkataan Thomas yang mengatakan marilah kita pergi bersama-sama dia dengan dia untuk mati maksudnya ya, dapat ditafsirkan dalam beberapa cara. Yang pertama, kesetiaan kepada Yesus. Ya,
Ia menyadari bahaya yang akan dihadapi Yesus dan menyatakan kesediaannya untuk berdiri di sisinya, rela mati bersama. Bahkan jika itu berarti kematian. It's okay. Hal ini menonjolkan pengabdian dan keberaniannya di sini. Ya, jelas di sini. Nah, tapi juga meningkatkan pesimisme tentang situasi. Maksudnya apa? Thomas mungkin percaya bahwa pergi ke Yudea pasti akan menyebabkan kematian Yesus dan akibatnya kematian mereka sendiri. Mengingat ada orang Yahudi yang bermusuhan dengan Yesus, otomatis dengan para muridnya. Nah, pernyataannya dapat dilihat sebagai penerimaan yang pasrah atas apa yang Thomas anggap sebagai malapetaka yang akan segera menimpa mereka. Tapi dia lupa bahwa Yesus ini pergi atas kehendak Allah Bapa untuk memenuhi visi Allah Bapa, dan dia adalah si penyelenggaranya, membawa misi Allah Bapa. Ya. Nah, kesalahpahaman tentang maksud Yesus. Thomas dan murid-murid lainnya belum sepenuhnya memahami tujuan Yesus pergi ke Betania. Mereka berfokus pada ancaman langsung dan tidak mengantisipasi mujizat kebangkitan Yesus. Jadi di sini mereka very problem oriented rather than solution oriented. Mata mereka berfokus kepada masalah permusuhan permusuhan dengan orang Yahudi ini, dan mereka luput dari pengamatan yang Yesus katakan pergi untuk membangkitkan Lazarus ini. Dia tidur, kita bangkitkan. Akhirnya dia berterus terang, Lazarus sudah mati dan aku pergi untuk membangkitkannya, membangunkannya. Namun setelah mengetahui itu pun mereka fokusnya tetap masih pada masalah karena mereka belum pernah melihat sebelumnya Yesus membangkitkan orang mati, sesuatu yang asing bagi mereka. Ya, jadi mereka ketinggalan satu langkah di sini. Pikiran mereka masih pada solusi, ancaman, bahaya dari orang-orang Farisi yang mengintip nyawa Yesus. Otomatis nyawa mereka juga. Sedangkan Yesus datang untuk menunjukkan kebangkitan Lazarus ini yang melambangkan bagaimana orang-orang lain nanti pada zaman akhir akan bangkit. Yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah Bapa dan menunjukkan identitas pribadi Yesus secara khusus. His divinity, keilahiannya. Nah, jadi mereka salah paham di dalam hal ini. Mereka tidak mengantisipasi mujizat kebangkitan Yesus, kebangkitan Lazarus. Maaf, mereka tidak mengantisipasi kebangkitan Lazarus. Pertandanya apa? Ironisnya, pernyataan Thomas meramalkan kematian Yesus, yuk mati bareng. Meskipun tidak seperti yang dibayangkan Thomas. Pernyataan itu juga menyoroti kurangnya pemahaman awal para murid tentang kuasa Yesus atas kematian. Sekalipun Yesus berkata, I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian dia bangkitkan Lazarus. Ini harus dipahami. Artinya kalau dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, itu dia memiliki kuasa untuk membangkitkan anytime dan memberikan kehidupan itu at will, setiap saat. Bukan seperti dukun yang membuat pact, ya. Di sini Yesus memiliki kuasa itu. Yang lalu pernah sempat saya berbicara, di dalam perjanjian lama selalu ada formulanya, thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Yesus tidak pernah menggunakan formula ini. Karena dia Tuhan itu sendiri. Verily, verily, I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Atau amen, amen. Yang menunjukkan kuasanya. Bahwa setelah ia berbicara itu, aku berkata ini pasti terjadi. Mengapa dia berani mengatakan pasti? Atau amen, amen, atau verily, verily? Karena dia Allah itu sendiri. Ya. Singkatnya, Yohanes 11 ayat yang ke-16 mengungkapkan kesetiaan Thomas yang berani kepada Yesus yang dipadukan dengan pandangan pesimistis terhadap situasi tersebut. Pernyataan ini menggarisbawahi ketakutan para murid dan pemahaman mereka yang terbatas tentang kuasa dan rencana ilahi Yesus sebelum kebangkitan Lazarus yang ajaib. Mereka masih terbatas pemahaman mereka, pengertian mereka, sampai mereka melihat Lazarus dibangkitkan. Lazarus come forth.
Lazarus keluarlah. Kok orang mati bisa mendengarkan? Orang mati kan sebetulnya nggak tahu apa-apa lagi. Kok dia bisa mendengarkan suara Sang Juru Selamat? Siapa Yesus itu? Itu kan konklusi yang harus kita cernakan di dalam pikiran kita. Ya, kita lanjut. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, artinya tiba di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. So when Jesus came, he found that he, meaning Lazarus, had already been in the tomb 4 days. 4 hari. Jadi di sini ada timeline-nya, garis waktu yang dijelaskan dalam ayatnya, menjelaskan apa yang terjadi dalam bagian sebelumnya. Timeline-nya itu 4 hari di sini, ada di dalam lubang kubur sudah. Yesus berada sekitar 1 hari perjalanan dari Betania ketika seorang utusan dikirim untuk memberitahunya bahwa Lazarus sakit. Ingat itu kan? Yohanes 11 ayat yang ketiga. Ia kemudian menunggu 2 hari sebelum berangkat. Ya, tiba di sana. Dia tunggu 2 hari lagi. Orang itu sudah berjalan 1 hari. Tambah 2 hari, berarti 3 hari. Dan kemudian dia jalan ke sana 1 hari, 4 hari. Kemudian dan tiba ketika Lazarus telah meninggal dan dikuburkan selama 4 hari. Ini cara menghitung 4 hari itu dari mana? Maria mengutus orang untuk membawa kabar kepada Yesus yang membutuhkan waktu 1 hari. Kemudian Alkitab katakan dia menunda 2 hari. Sudah berapa? 3 hari. Ya. Dan kemudian dia datang ke Betania. Butuh 1 hari. Berapa totalnya? 4 hari. Jadi pada waktu dia tiba di Betania, Lazarus sudah dikuburkan 4 hari. 4 hari ini penting. Nanti kita lihat mengapa itu penting. Ya. Jadi itu yang kita lihat. Bagaimana kita menghitung 4 hari itu. Nah, Yesus berada sekitar 1 hari perjalanan. Ini dia. Dari Betania ketika seorang utusan dikirim untuk memberitahunya. Artinya, pada waktu Yesus menerima berita itu, karena ingat dikatakan Lazarus sudah 4 hari di kuburan, artinya waktu utusan tersebut sampai kepada Yesus yang sudah memakan waktu 1 hari, artinya berita yang diterima Yesus itu kita tahu Lazarus sudah mati pada waktu itu. Kemudian Yesus yang tahu Lazarus sudah mati mengatakan penyakit ini tidak membawa kematian. Bawa katakan kepada Marta dan Maria, pulang 1 hari lagi. Itu sudah 2 hari. Yesus tunggu 2 hari, 4 hari. Kalau mau dihitung dari sana. Kalau kita menghitung dia jalan 1 hari, bertemu dengan Yesus, 2 hari menunggu, 3 hari. Yesus jalan 1 hari, 4 hari. Ya, jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa dia tidak mati. Ini sungguh-sungguh mati, 4 hari di kuburan. Dia kemudian menunggu ya, tadi katakan. 2 hari sebelum berangkat. Dan tiba ketika Lazarus telah meninggal dan kuburkan selama 4 hari. Mengingat perjalanan 1 hari ke Betania, Lazarus telah meninggal sebelum utusan ini sampai kepada Yesus. Ketika Kristus mengirimkan kembali pesan yang membesarkan hati Marta dan Maria dalam Yohanes 11 ayat keempat, ia melakukannya dengan mengetahui bahwa sahabatnya sesungguhnya telah meninggal. Itu berarti pesannya sampai kepada saudara perempuan Lazarus setelah mereka telah menguburkan saudara laki-laki mereka. Ya. Penundaan yang lama itu bukanlah suatu kebetulan, tapi within God's timetable, tapi dalam waktu rencana ilahi. Pengobatan modern memungkinkan pengukuran fungsi jantung dan otak yang sangat tepat. Kita ada EEG, kita ada EKG, dan sebagainya. Ya, di dunia kuno bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk tampak mati, tetapi pulih karena nggak ada EEG, tidak ada EKG. Karena alasan itu kematian seringkali tidak dianggap resmi pada waktu itu sampai beberapa hari kemudian. 3 hari 3 malam Yesus di dalam kubur sesuai dengan kebiasaan ini. Nah, dalam kasus Lazarus, banyak orang Yahudi menganggap hari keempat sebagai hari ketika jiwa dianggap benar-benar hilang. Nggak ada lagi jiwa. Nggak mungkin kembali lagi jiwa. Itu kepercayaan orang Yahudi. 3 hari Yesus bangkit, oh masih bisa kembali katanya. Hari keempat sudah enggak. Ya.
Dengan kata lain, Yesus sengaja mengatur skenario ini. Momen itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu pengaturan disengaja. Seperti yang Kristus nyatakan kepada para pengikutnya, alasan utama tanggapannya adalah untuk kepentingan para pengamat. Maka ditunggu sampai 4 hari. Karena akan banyak orang yang bakal menyaksikan tentang kebangkitan Lazarus ini karena berkaitan dengan Yerusalem. Berita itu akan tersebar cepat. Ya, cuma jaraknya 2 miles, 3,2 kilometer antara Betania dan Yerusalem. Apa yang terjadi kemudian dalam bab ini adalah tanda ketujuh yang paling mengesankan dari 7 tanda Yesus. Yang terakhir ini sangat mengesankan karena Lazarus dibangkitkan. Sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes. Ya, semua tanda itu dimaksudkan untuk membuktikan keilahian dan kuasa Yesus. Tertulis dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Untuk menunjukkan kuasa Yesus, maka tanda-tanda ini diberikan. Mujizat ini yang ketujuh, kebangkitan Lazarus khususnya, telah diatur untuk memberikan dampak yang maksimal dan bukti persetujuan ilahi tentang siapa Kristus itu. Nah, penafsiran Yohanes 11 ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Bukan jalan-jalan dalam kubur, berbaring di dalam kubur. Pernyataan bahwa Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kuburan merupakan pernyataan yang sangat penting. Karena beberapa alasan dalam konteks yang lebih luas tentang kisah Lazarus. Ya. Nah, penekanan pada realitas kematiannya seperti apa? Rincian bahwa Lazarus telah meninggal selama 4 hari sangat penting dalam konteks Yahudi kuno. Ada kepercayaan umum bahwa roh masih berada di sekitar tubuh selama 3 hari setelah kematian. Dan pada hari keempat, pembusukan akan dimulai. Yang menandakan bahwa kematian tidak dapat dipulihkan lagi. Tidak dapat dihidupkan kembali. Ya. Yohanes menyertakan perincian ini untuk menekankan bahwa Lazarus benar-benar sungguh-sungguh telah meninggal. 4 hari. Hal ini menjadi latar belakang besarnya mujizat yang akan dilakukan Yesus. Kematian Lazarus ini bukanlah kasus seseorang yang hampir meninggal atau koma. Lazarus benar-benar telah meninggal. Dead. Panas. Udara, cuaca. Masuk dalam kuburan yang ditutup. Proses pembusukan mulai terjadi dan dikatakan sudah mulai membusuk. Bau. Ini luar biasa. Nah, penundaan tujuan ilahi. Ayat 17 menyoroti fakta bahwa Yesus datang setelah Lazarus meninggal selama 4 hari. Hal ini tercatat pada awal bab ini, di mana Yesus dengan sengaja menunda perjalanannya selama 2 hari setelah mendengar tentang penyakit Lazarus dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana Allah Bapa itu sendiri. Ya, Yesus tunduk kepada itu. Dia yang diutus. Nah, penundaan tersebut bukan karena kelalaian atau kurangnya perhatian. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan kuasa Yesus atas kematian dengan cara yang tidak dapat disangkal. Nah, seperti yang Yesus nyatakan sendiri, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat keempat ya, nulis itu. Nah, jangka waktu 4 hari tersebut menggarisbawahi menandakan pentingnya bahwa kebangkitan tidak dapat disangkal merupakan tindakan kuasa ilahi, bukan pemulihan alami. Karena mereka percaya kalau 3 hari ya jiwa masih ada di sana, bisa kembali lagi. Kalau 4 hari nggak mungkin, katanya. Membusuk. Nah, Lazarus dibangkitkan. Jadi, ini benar-benar mujizat yang terjadi. Ingat tentang orang yang lahir buta, demikian juga. I'm the light of the world. Akulah terang dunia. Orang Farisi tidak mau mengakui ini. Orang Yahudi yang bermusuhan dengan Yesus ini tidak mau mengakui ini. Karena kalau mereka mengakui bukan hanya mereka buta yang membutuhkan terang dunia.
Dengan demikian mereka mengakui Yesus ini Mesias. Mereka menolak untuk mengakui itu. Di sini juga sama. Lazarus dibangkitkan, bisa menggegerkan dan mengancam organisasi mereka. Mereka benci banget sama Yesus. Ayat 17 memberikan penanda waktu. Jadi menetapkan latar untuk pertemuan itu sendiri ya. Jadi ayat 17 memberikan penanda waktu yang menunjukkan keadaan ketika Yesus akhirnya mencapai Betania, ditandai dengan Lazarus sudah 4 hari berada di dalam lubang kubur. Itu markernya di sana. Nah, hal ini menetapkan dasar untuk interaksi berikutnya dengan Marta dan Maria. Dia berdialog dengan Marta dan Maria. Ekspresi kesedihan dan iman mereka, apa kurang iman pada saat itu, dan pernyataan Yesus yang kuat, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Marta bilang, ya semua orang juga dibangkitkan nanti pada zaman akhir. No, at will, now, here and now. Percaya nggak nih gitu? Ya, kontras dengan keterbatasan manusia ini kan, akulah kebangkitan dan hidup. Anytime, aku dapat membangkitkan. Alkitab juga mencatat, jangan takut kepada manusia yang dapat mengambil nyawamu, tapi takutlah kepada dia yang bukan hanya dapat membunuhmu, tapi juga mencampakkanmu ke dalam neraka. Dalam hal ini. Jadi semuanya at will. Bisa terjadi. Jadi ada kontras dan keterbatasan manusia itu sendiri. Rincian 4 hari tersebut secara implisit juga mengontraskan keterbatasan manusia dengan kuasa ilahi. Manusia nggak bisa bikin apa-apa lagi sudah 4 hari. Pada hari keempat, upaya manusia untuk menghidupkan kembali Lazarus akan sia-sia. Nggak usah 4 hari, 40 menit aja lah. Secara kedokteran kan nggak bisa. Hal ini membuat tindakan Yesus selanjutnya menjadi lebih ajaib dan menyoroti otoritas uniknya atas hidup dan mati. Ya. Singkatnya Yohanes 11 ayat 17 bukan sekedar pernyataan fakta yang sederhana. Pernyataan ini berfungsi untuk apa? Pernyataan ini berfungsi untuk menggarisbawahi realitas mutlak kematian Lazarus. 4 hari. Menyorot penundaan yang disengaja oleh Yesus yang merupakan tujuan ilahi yang lebih besar. Kalau Lazarus disembuhkan, Yesus berada di sana, ya sekedar sembuh seperti orang-orang lain sembuh. Tapi memang senarionya Yesus tidak di sana. Sehingga lebih besar lagi, belum pernah dilihat Yesus membangkitkan orang mati. Menetapkan konteks untuk dialog yang sedang berlangsung dan mujizat yang akan datang, yang akan dilihat pada kebangkitan orang-orang yang percaya nanti di akhir zaman dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Nah, menekankan kontras antara keterbatasan manusia dan kuasa ilahi Yesus atas kematian. Yesus dapat membangkitkan orang mati. Manusia enggak. Ini 4 hari. Manusia mana yang dapat membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari? Enggak ada. Maksudnya apa? Enggak ada. Ayat ini merupakan bagian penting dalam memahami pentingnya kebangkitan Lazarus sebagai tanda kuat yang menunjukkan identitas Yesus sebagai Kristus, Anak Allah, dan pribadi yang memiliki kuasa atas kematian dan yang memiliki kuasa untuk menawarkan hidup kekal. Itu dia. Kita lanjut dulu dengan Yohanes 11 pasal ayat yang ke-18. Yohanes 11 ayat 18. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya atau 3,2 kilometer. Now Bethany was near Jerusalem about 2 miles away. Ayat ini menegaskan kembali mengapa Yesus tidak berada di Betania saat Lazarus jatuh sakit. Para pemimpin agama di Yerusalem telah berusaha membunuh Yesus. Jadi dia pergi keluar wilayah kendali mereka, keluar dari Yerusalem. Yohanes 10 ayat 39 sampai 40 menceritakan tentang hal ini. Permusuhan orang-orang Yahudi ini begitu besar sehingga para murid terkejut dengan niat Yesus
untuk kembali ke Betania. Yohanes 11 ayat ke-8. Pernyataan ini juga membantu menjelaskan mengapa ada begitu banyak orang di sana yang berduka bersama Maria dan Marta. Yohanes 11 ayat 19. Ya, jarak tempuh yang dekat. Kitab suci tidak memberikan banyak perincian tentang Maria, Marta, atau Lazarus. Mungkin saja mereka terkenal karena kelebihan mereka sendiri. Mungkin juga orang banyak yang berkumpul di sini lebih berkaitan dengan hubungan mereka dengan Yesus daripada hal lainnya. Kitab suci menunjukkan bahwa Yesus menghabiskan banyak waktu bersama-sama dengan keluarga ini. Dan menghabiskan waktu juga di rumah mereka. Matius 21 ayat 17. Matius 21 ayat 17. Lukas 10 ayat 38 dan 39. Ya. Pernyataan-pernyataan selanjutnya membuktikan bahwa penduduk setempat tahu betapa dekatnya Yesus dengan keluarga ini. Nanti kita lihat, maka menangislah Yesus, menunjukkan kedekatan ini, empati yang diberikan kepada keluarga ini, Marta dan Maria. Beberapa orang yang datang untuk menghibur keluarga itu mungkin sebenarnya lebih karena rasa ingin tahu daripada berduka. Ya. Kehadiran begitu banyak orang juga merupakan bagian dari rencana Yesus untuk acara membangkitkan Lazarus ini. Memang dia pengen crowd yang besar untuk menyaksikan apa yang akan dia lakukan untuk menunjukkan identitasnya sebagai putra Allah, sebagai Mesias. Sehingga orang mau datang kepada Bapa melalui dia. Ya. Ini telah menyatakan bahwa penyakit Lazarus tidak menyebabkan kematian. Karena itu dia sesuai dengan perkataannya akan dia bangkitkan. Dan bahwa penyakit itu justru membawa kemuliaan Allah. Belum pernah terdengar kan orang 4 hari mati. Yesus menunggu agar Lazarus benar-benar telah mati dan kematiannya tidak diragukan atau diperdebatkan lagi. Yohanes 11 ayat 17. Ya, seperti yang ditunjukkan ayat berikutnya, ia juga telah memilih saat di mana ada orang banyak. Kita lihat dulu di dalam ayat 18, Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 18. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ya, untuk memahami penafsiran ayat ini, penting untuk mempertimbangkan konteksnya dalam narasi yang lebih luas seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal ke-11 itu sendiri yang menceritakan tentang kebangkitan Lazarus dari kematian. Nah, berikut ini ada beberapa penafsiran dan makna penting dari detail geografis yang tampaknya sederhana ini, tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang pertama, pasal 11 Yohanes ini menjelaskan kehadiran banyak orang Yahudi berkumpul di Betania dekat Yerusalem. Mereka datang dari Yerusalem, banyak. Alasan utama untuk memasukkan detail ini adalah untuk menjelaskan mengapa sejumlah besar orang Yahudi hadir untuk berkabung bersama Maria dan Marta. Yohanes 11 ayat 19. Kedekatan Betania dengan Yerusalem, pusat kehidupan dan kegiatan keagamaan Yahudi, memudahkan banyak orang untuk menempuh jarak yang dekat untuk menyampaikan belasungkawa. Ya. Jadi fakta geografis yang dekat ini bisa menjelaskan kehadiran orang banyak, orang-orang Yahudi ini. Yang kedua, secara geografis yang dekat ini menyoroti langkah Yesus ke wilayah berbahaya, Betania, Yerusalem. Betania dekat dengan Yerusalem. Berbahaya itu Yerusalem. Meskipun Betania menawarkan Yesus tempat berlindung dan persahabatan, kedekatannya dengan Yerusalem juga berarti bahwa dengan kembali Yesus melangkah menuju ke sekitar musuh-musuhnya. Ya, para pemimpin agama, yaitu para pemimpin agama yang berusaha untuk membunuhnya. Go into the enemy's camp, kira-kira begitulah. Masuk ke perkemahan musuh. Rincian ini secara halus meramalkan meningkatnya ketegangan dan peristiwa yang mengarah pada penyaliban Kristus setelah itu. Ya, menyiapkan panggung untuk mujizat publik secara geografis berdekatan ini, dia juga menyiapkan panggung untuk mujizat yang bersifat umum, bersifat publik. Jarak yang dekat memastikan bahwa berita kebangkitan Lazarus akan menyebar dengan cepat dan luas di Yerusalem.
Mujizat ini tidak dilakukan secara rahasia, tetapi di lokasi yang akan memaksimalkan dampak dan kesaksiannya. Bukan di ruang tertutup, yang selanjutnya memperkuat klaim Yesus dan memicu reaksi dari otoritas agama. Di tempat terbuka, dapat disaksikan di publik. Public square, kira-kira begitu. Menekankan waktu dan rencana Tuhan. Makanya tunggu 4 hari. Beberapa penafsiran menunjukkan bahwa catatan geografis ini secara halus menekankan waktu Tuhan yang sempurna. Peristiwa-peristiwa itu terjadi di lokasi yang memungkinkan visibilitas maksimum atas kuasa Yesus atas kematian, yang berkontribusi pada keseluruhan rencana Allah untuk menyingkapkan kemuliaan Yesus. Kemudian ada lagi detail secara sederhananya. Pada tingkat yang lebih harfiah, ayat tersebut memberikan detail geografis yang tepat yang mendasari narasi dalam realitas sejarah. Pengukuran sekitar 2 mil atau 3,2 kilometer adalah cara umum untuk menunjukkan jarak pada era itu. Oh, dekat ya, kira-kira begitu. Nah, singkatnya, Yohanes 11 ayat ke-8 bukan hanya sekedar informasi geografis. Ia memiliki beberapa tujuan naratif yang penting. Ya, tujuan naratif seperti apa? Praktis, menjelaskan banyak orang yang berkabung. Dramatis, menyoroti bahaya yang dihadapi Yesus. Teologis, menggarisbawahi sifat publik dari mujizat dan kemungkinan waktu strategis Allah. Historis, memberikan detail konkret yang memberikan otentisitas kisah tersebut. Pada akhirnya, ayat ini, Yohanes 11 ayat 18, berkontribusi pada kekayaan dan kepercayaan dari kisah kebangkitan Lazarus, sebuah peristiwa penting dalam Injil Yohanes yang menunjukkan kuasa Yesus atas kematian dan menunjukkan pada kebangkitannya sendiri. I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia putra Allah, dia Mesias. Barang siapa percaya kepadaku sekalipun ia telah mati, ia akan tetap hidup selamanya. Nanti akan kita baca pada ayat-ayat nanti ke depannya. Kita lanjut dulu dengan Yohanes 11 ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Lazarus ya. And many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Nah, jadi Yesus telah tiba di Betania sesuai dengan rencana Allah 4 hari setelah sahabat terkasihnya Lazarus meninggal. Ini adalah pilihan yang disengaja oleh Yesus sesuai dengan God's timetable dan dibuat untuk alasan tertentu, menyiapkan panggung untuk menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah, Mesias. Tidak diragukan lagi bahwa Lazarus benar-benar telah mati. Ada banyak orang di sana untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Injil Yohanes menggambarkan mujizat-mujizat ini sebagai tanda-tanda yang dimaksudkan untuk membuktikan keilahian Yesus. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Situasi yang diciptakan di sini sangat sesuai dengan tujuan itu. Semuanya telah selaras untuk menjadikan kebangkitan Lazarus ini sebagai pertunjukan kuasa ilahi yang tidak salah lagi. Yohanes 11 ayat ke-42. Nah, Yesus tidak berada di Betania ketika Lazarus jatuh sakit. Ini penting kita ingat. Dia berada di seberang sungai Yordan menghindari para pemimpin agama yang bermusuhan dengannya. Di Yerusalem itu ya. Yohanes 10 ayat 39 sampai 40. Betania berada tepat di sebelah Yerusalem. Yohanes 11 ayat 18. Dalam Injil Yohanes, istilah orang-orang Yahudi, ingat yang lalu kita berkata the Jews, paling sering digunakan sebagai rujukan kepada para pemimpin agama tersebut. Dengan demikian, ayat ini mungkin menyiratkan bahwa banyak orang yang datang untuk menghibur Maria dan Marta sebenarnya adalah musuh-musuh Yesus. Berpartisipasi dalam berkabung mungkin juga merupakan bagian dari kewajiban agama mereka.
itu juga mungkin menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengingatkan semua orang bahwa Yesus telah menyatakan penyakit Lazarus tidak akan menyebabkan kematian. Loh, sekarang mati. Prove yourself. Kan kira-kira begitu. Karena itu big time di sana. Namun Yohanes juga telah menggunakan istilah orang-orang Yahudi untuk merujuk kepada mereka yang mengikuti para pemimpin Yerusalem. Jadi the Jews atau orang Yahudi itu bukan hanya orang-orang Farisi ini saja, ahli Taurat, tapi juga orang yang berpihak kepada mereka, mereka kelompok yang disebut sebagai the Jews. Meskipun mungkin saja para pejabat Farisi atau Saduki telah datang, apapun alasannya, lebih mungkin bahwa orang-orang yang telah berkumpul di sini hanyalah orang-orang biasa yang sedang berduka bersama para tetangga. Nah, penafsiran Yohanes 11 ayat 19 bergantung pada pemahaman konteksnya dalam narasi yang lebih luas tentang kebangkitan Lazarus dalam bab yang 11. Sekali lagi, untuk dapat memahami Yohanes 11 ayat 19 dengan baik, kita terlebih dahulu harus melihat konteksnya dengan seksama. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Itu yang kita baca tadi. Nah, kematian Lazarus, sahabat dekat Yesus. Lazarus, saudara Marta dan Maria jatuh sakit dan meninggal. Yesus sengaja menunda kedatangannya di Betania hingga Lazarus telah meninggal selama 4 hari. Yohanes 11 ayat 1 sampai 17 itu ya. Kedekatan Betania dengan Yerusalem, kesempatan untuk membuat panggung, kesempatan untuk menghadirkan musuh-musuh Yesus untuk melihatkan bahwa dia adalah dia seperti yang dikatakannya. Betania, ingat, hanya terletak secara geografis 2 mil, sekitar 3,2 kilometer dari Yerusalem. Kedekatan ini penting untuk menjelaskan kehadiran banyak orang Yahudi di sana. Kok banyak sih orang Yahudi di sana? Lebih banyak sekali the Jews. Ya, karena kedekatan ini tadi dan berita yang mereka dengar. Adat berkabung Yahudi itu seperti apa? Merupakan praktek umum bagi orang Yahudi untuk mengunjungi dan menghibur pelayat di saat mereka berduka. Ayat ini menggambarkan adat ini. Karena itu banyak mereka berkumpul di sana. Masa berkabung bisa berlangsung selama beberapa hari. Bagaimana kita memahami dan apa makna daripada ayat 19 ini? Kerentanan dan kesedihan manusia. Kita lihat manusia itu rentan dan sedih. Kehadiran banyak orang Yahudi menyoroti kesedihan dan duka cita sejati yang dialami oleh Marta dan Maria atas kehilangan saudara mereka Lazarus. Kematian adalah kenyataan yang mempengaruhi semua orang, termasuk mereka yang dekat dengan Yesus. Dukungan komunitas, kita lihat di sana ada. Ayat tersebut menunjukkan aspek komunal masyarakat Yahudi. Tempat orang-orang berkumpul untuk menawarkan penghiburan dan dukungan kepada mereka yang berduka. Tindakan penghiburan ini dianggap sebagai ungkapan penting dari kepedulian dan solidaritas. Menyiapkan panggung untuk mujizat, mengingat jarak yang dekat tadi. Ya, berkumpulnya banyak orang menyiapkan panggung untuk peristiwa ajaib yang akan terjadi. Kebangkitan Lazarus dari kematian. Kehadiran banyak saksi akan menggarisbawahi besarnya dan sifat mujizat yang tidak dapat disangkal mengingat Lazarus telah mati 4 hari. Unheard of. Nggak pernah terdengar bahwa orang sudah mati 4 hari dapat bangkit kembali dan hidup. Potensi motif campurannya apa? Meskipun banyak yang mungkin datang dengan niat tulus untuk menghibur, beberapa komentator menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dalam Injil Yohanes sering merujuk pada mereka yang menantang Yesus. Jadi mereka datang untuk cerai gara-gara. Untuk melihat betul nggak dia kebangkitan dan hidup itu. Ada kemungkinan bahwa beberapa orang hadir karena kewajiban agama atau bahkan untuk mengamati dan mengkritik Yesus. Mereka mungkin mengingat pernyataan awal Yesus bahwa penyakit Lazarus tidak akan berakhir dengan kematian. Dan kini menyaksikan kontradiksi yang nyata. Buktinya dia mati. Apakah yang dilakukannya? Nah, berbeda dengan penghiburan Yesus yang akan datang. Penghiburan manusiawi yang ditawarkan oleh para pengunjung, meskipun bermaksud baik, akan segera dipayangi oleh penghiburan dan kuasa ilahi yang akan ditunjukkan Yesus melalui kebangkitan Lazarus. Kalau manusia menghibur Lazarus yang sudah mati 4 hari, penghiburannya sekedar tentang kesedihan tanpa dapat membangkitkan Lazarus. Tapi penghiburan Yesus
adalah berbeda. Dia membangkitkan yang mati menjadi hidup sehingga dapat dikembalikan berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Jauh lebih besar kan? Nah, intinya ya, Yohanes 11 ayat 19 menggambarkan respons manusiawi konvensional terhadap kematian. Berkabung dan dukungan dari masyarakat. Secara halus, ayat itu juga mempertunjukkan campur tangan ilahi yang luar biasa yang akan terjadi, yang akan menawarkan penghiburan yang jauh lebih dalam dan lebih besar. Yang lebih dalam dan lebih besar daripada penghiburan kuasa manusiawi tanpa dapat membangkitkan Lazarus. Ayat itu menekankan realitas kematian dan kesedihan sebelum memperlihatkan kuasa Yesus atas kehidupan dan kematian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah selesai 45 menitnya dan kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Engkau senantiasa berbicara kepada setiap jiwa yang mendengarkan melalui YouTube juga ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan pencerahan dalam hati mereka dan mereka mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan ini yang memerdekakan mereka. Tambahkan iman mereka ya Bapa. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan pada waktu yang sama. Saya Harili, mohon diri. Shalom.